Nah, dalam siklus penjualan pastinya sudah mendengar nama istilah yaitu target penjualan. Nah, kadangkala dalam hal penerapannya ini tidak semudah seperti apa yang kita sampaikan. Karena kenapa seperti itu? Dikarenakan pasti harus mencakup, harus membuat perencanaan yang sangat matang supaya implementasi dari target penjualan ini bisa tercapai sesuai apa yang kita inginkan. Nah, gimana sih caranya kita untuk menentukan target penjualannya? Untuk mengetahui lebih lanjut, saksikan di video kali ini. Halo, perkenalkan saya Alif Imran Muhammad dari The Consulting Business Consultant. Oke, kali ini saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu semua bagaimana sih kita menentukan target penjualan yang tepat supaya supaya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sebelum saya mau melanjutkan materi yang akan saya sampaikan, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe video channel kami yaitu theconsulting.id. Dan jangan lupa klik tanda lonceng supaya Supaya Bapak Ibu semua nantinya akan menerima notifikasi seputar video-video konten kami yang akan kita upload setiap minggunya. Nah, jangan lupa untuk subscribe channel theconsulting.id. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu ingin kita membahas terkait bagaimana sih atau tips cara kita supaya bisa menentukan target penjualan yang tepat. Nah, untuk kita menjelaskan lebih jauh lagi, kita harus tahu dulu apa itu target penjualan. Target penjualan yaitu merupakan sasaran yang dibuat oleh pihak marketing atau salesman untuk mempromosikan ya, atau istilahnya kita pengen membuat target penjualan ya, target penjualan sesuai apa yang ingin kita capai. Nah, kalau kita bicara target, berarti kan kita punya goal nih. Nah, goalnya ini apa sih yang harus kita capai supaya bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, berarti kalau kita sudah punya goalnya, berarti kan kita harus membuat perencanaannya supaya bisa mencapai goal tersebut. Nah, jadi intinya target penjualan itu gimana sih caranya supaya barang yang kita punya ini bisa terjual sesuai apa yang kita harapkan. Nah, intinya gini sih, kalau kita penerapan di lapangan biasanya kan si pihak marketing atau salesman-nya itu dikasih tuntutan ya, biasanya dari direksi atau dari owner, kamu harus bisa menjual barang ini, tak kasih target 100 juta misalkan dalam waktu 1 bulan. Nah, itu kan pastinya kita sudah tahu nih goalnya harus bisa menjual barang ini senilai 100 juta dengan jangka waktu itu 1 bulan. Nah, itu seperti kita ambil contoh untuk apa sih pengertian dari target penjualan. Selanjutnya, kenapa sih kita dalam membangun bisnis harus punya target ya, terutama dalam penjualannya kita. Apa sih tujuannya itu? Nah, tujuannya itu supaya supaya bisnis kita ini lebih berkembang lagi, supaya kita bisa mengenalkan orang-orang tidak hanya dalam skup yang lebih kecil tapi bisa skup yang lebih besar lagi. Misalkan kita buka toko di daerah Surabaya. Nah, pastinya kita kan mungkin kalau kita sebagai pengusaha baru, target kita ya area Surabaya aja. Tapi kalau semakin sudah berkembang, pastinya kan kita pengen lebih luas lagi skupnya. Nah, itulah kenapa fungsinya dari target penjualan ini supaya secara perkembangan bisnis kita lebih maju. Yang kedua, kita bisa mengenalkan barang-barang ini tidak hanya dalam orang-orang yang skupnya kecil tapi bisa lebih luas lagi. Nah, bisa dikatakan bisa terkenal di seluruh Indonesia. Nah, itu kenapa pentingnya adanya target penjualan. Nah, selanjutnya gimana sih caranya kita supaya tahu nih gimana buat target penjualan itu? Yang pertama, Anda harus tahu nih tujuannya dulu. Nah, target Anda ini harus tahu kalau kita mau membuat suatu target ini kita harus tahu dulu tujuannya atau goalnya mau ke arah mana. Misalkan kita punya produk misalkan sapu misalkan. Nah, target kita sapu ini bisa terjual di seluruh komplek perumahan yang ada di Surabaya misalkan. Nah,
pastinya kan kita sudah tahu nih, oh goalnya ke arah sini, kita memperkenalkan atau produk sapu ini bisa terkenal atau bisa diketahui oleh masyarakat yang ada di komplek perumahan yang ada di seluruh Indonesia. Goalnya ini kita sudah membuat. Selanjutnya dalam hal membuat tujuan, kalian ini atau Bapak Ibu semua harus mencakup istilahnya namanya SMART. Nah, apa sih SMART itu? S yaitu specific, M itu adalah measurable, A itu adalah attainable, R itu harus relevan, dan T itu adalah time bound. Nah, jadi kalau kita membuat suatu goal itu harus benar-benar jangan asal goal aja. Nah, itu harus jelas karena kan kita ingin mencapai sesuatu yang lebih besar, pastinya kan harus benar-benar dipikirkan secara matang. Nah, itu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membentuk suatu tujuan dulu atau goalnya. Ini kita mau goal yang seperti apa. Oke, selanjutnya adalah kita harus membagikan atau istilahnya men-sharekan kepada timnya kita untuk bahwa kita membuat goal seperti ini atau target kita yang sudah kita pikirkan sebelumnya tadi dengan kita tahu goalnya. Nah, pastinya kan kita nanti akan kita sharekan dulu ke timnya kita sebagai apa? Tim kita yaitu si marketing ataupun salesman ya. Jadi istilahnya nanti kita sharekan, oh goalnya seperti ini untuk dalam membuat supaya barang yang kita jual ini bisa sesuai dengan goal yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi dengan catatan bahwa tujuannya ini nanti harus disertakan dengan apa? Kita harus juga menargetkan butuh waktu berapa lama supaya kita mencapai target yang sesuai yang kita harapkan. Nah, bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, dan juga bisa dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, karena penting sekali kalau kita hanya berpikir dari sisi manajemen aja, pastinya kan nggak akan mungkin tanpa kita melibatkan dari timnya kita. Jadi setelah kita sudah membentuk tujuan, baru kita sampaikan ke timnya kita. Oke, selanjutnya ketika kita sudah men-sharekan ke timnya kita, baru diimplementasikan di lapangan. Nah, tapi setelah kita sudah menyampaikan, kita tetap harus memantau perkembangannya sih seperti apa. Kadangkala kalau kita sudah punya tujuan, pastinya kan tidak seperti jalan tol. Pasti banyak sekali hambatan-hambatan yang kita lewati nantinya, karena untuk mencapai suatu tujuan itu tidak gampang juga. Nah, untuk itu kenapa kita harus benar-benar memantau perkembangannya sih seperti apa. Apakah sesuai dengan yang sudah disampaikan sebelumnya, sesuai dengan perkiraan ya sebelum kita menjalankan di lapangan. Pasti banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi, istilahnya yang menghambat supaya kita nggak bisa mencapai goal yang kita harapkan. Nah, untuk itu pentingnya sekali kita mau memantau adalah supaya kita tahu, oh miss-nya ini di mana sih. Nah, itu kita perbaiki lagi supaya sesuai dengan on the track-nya. Oke, selanjutnya yuk, setelah kita sudah memantau dan kita istilahnya sudah mencapai target ya, target yang kita harapkan. Nah, setelah itu kita evaluasi nih. Nah, pentingnya evaluasi ini apa? Ini sebagai langkah kita untuk kedepannya. Jadi istilahnya kita tahu dari pengalaman yang sudah dijalankan dengan target kita, ibaratnya kita misalkan kita punya target 1 tahun, kita berjalan nih dengan banyak sekali cobaan, godaan dan lain sebagainya, dan akhirnya sampai dengan sesuai goal yang kita harapkan. Setelah itu kita evaluasi apa sih yang menyebabkan terjadi di lapangan itu, gimana sih cara kita mengontrolnya atau istilahnya estimasi atau antisipasi supaya ketika nanti kita punya target yang lebih besar lagi, kita sudah tahu, oh ancang-ancangnya seperti ini, oh yang kita harus persiapkan seperti ini. Nah, jadi itu kenapa penting sekali supaya kita bisa punya persiapan untuk ke jenjang yang lebih besar lagi untuk selanjutnya. Oke, jadi itu adalah tips gimana kita caranya untuk menentukan target penjualannya kita. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Jika ini bermanfaat bisa di-share ya, supaya nanti bisa memberikan insight-insight positif untuk Bapak Ibu semua. Dan jangan lupa untuk subscribe video channel kami theconsulting.id, dan sampai jumpa di video selanjutnya.